Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat tani semua. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan ini kembali lagi kami menyapa sobat tani semuanya, terutama petani kakao. Jadi di sini kami hendak membuat sedikit gambaran atau video mengenai tanaman kakao di akhir masa panen atau penghujung produksi daripada buah kakao. Jadi di sini kami akan memperlihatkan gambaran tentang struktur atau bagian dari tanaman kakao, terutama pada bagian daun. Ini kita bisa melihat terutama perbedaan antara tanaman yang telah berproduksi dengan tanaman yang mungkin tahun ini produksinya berkurang atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Oke. Jadi inilah pengambilan gambar kami. Ini kami berada di ketinggian, jadi tanpa menggunakan alat atau drone. Kebetulan kami berada di atas pohon jengkol kami. Ini struktur dari tanaman jengkol kami. Ini sebagai salah satu pelindung alami untuk tanaman kakao yang tinggi, supaya ini bisa menahan sedikit daripada angin. Biasanya ini terjadi angin yang kencang yang bisa menyebabkan tanaman kakao kita rebah. Jadi ini dalam 1 hektar lahan kakao kami ini ada sekitar 20 pohon tanaman jengkol. Ini selain bisa menjadi pelindung, juga memiliki hasil yang lumayan karena ternyata harga daripada tanaman ini sangat tinggi. Baiklah, langsung saja kita masuki lagi materi. Jadi di sini kami hanya ingin menggambarkan tentang bagaimana penampakan daripada tanaman kakao dari ketinggian. Biasanya tanaman kakao ini telah masa atau habis masa panen atau berada di ujung produksi daripada tanaman kakao akhir musim. Jadi kita bisa melihat sendiri bagaimana perubahan warna daripada daun kakao ini. Kita bisa melihat warnanya sudah agak menguning, hijau-hijau yang sudah lebih kepada warna kuning. Dan ada juga yang contoh seperti ini, justru sangat segar dan berpucuk muda. Ada beberapa pohon dan ternyata setelah kami meneliti bahwasanya ternyata yang berpucuk muda seperti ini dan yang lain itu ternyata di musim ini buahnya sedikit atau bahkan tidak berbuah atau belum berbuah karena memang usianya masih muda karena tanaman sulam misalnya. Di sini ada beberapa yang berpucuk muda dan mudah-mudahan harapannya ke depan atau tahun atau musim selanjutnya tanaman tersebut juga sudah berproduksi sehingga bisa lagi menambah hasil daripada tanaman kakao kami ini. Jadi usia tanaman kakao di bawah ini kurang lebih saat ini hampir 3 tahun. Dan bagian di belakang sana ini sudah hampir 5 tahun. Dan produksi tanaman kakao kami ya alhamdulillah sudah cukup untuk membiayai keperluan daripada kebutuhan tanaman itu sendiri dan kebutuhan sehari-hari kami. Jadi di sini ciri khas daripada tanaman yang telah produksi seperti yang kami gambarkan tadi, warna daun itu telah berubah dan bahkan condong sudah mulai banyak yang berguguran. Olehnya itu kita harus melakukan perlakuan ekstra lagi agar tanaman kakao kita ini bisa kembali pulih dalam waktu singkat dan di musim depan itu bisa berproduksi lagi, karena tanaman kakao itu bisa berproduksi jika sehat itu bisa 2 kali musim dalam setahun. Olehnya itu kita harus merawat betul-betul tanaman kakao kita agar produksi tahun ini bisa lebih meningkat yang mungkin tahun-tahun sebelumnya sedikit kurang. Nah, kita berharap mudah-mudahan tahun ini
produksinya lebih banyak lagi, mengingat usianya untuk tanaman kakao kami ini sudah memang layak untuk produksi. Jadi hal apa yang harus kita lakukan? Yakni yang pertama mungkin setelah masa panen ini habis, kita akan fokus pada perawatan daripada tanaman kakao ini, terutama mungkin pemangkasan. Jadi kita akan fokus di pemangkasan. Kita akan pangkas bentuk kembali tanaman kakao kita, melepas tangkai-tangkai yang sudah mati atau melepas cabang-cabang yang kiranya itu tidak diperlukan, dan tunas-tunas yang bisa mengganggu perkembangan pertumbuhan. Olehnya itu pemangkasan itu harus kita ketahui cara dan fungsinya. Kemudian selanjutnya yakni pemberian nutrisi. Jadi asupan nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama kawan kakao kita setelah produksi seperti ini. Otomatis asupan nutrisi daripada tanah kita itu terkuras habis karena digunakan untuk memperbaiki struktur dan proses generatif yang telah terjadi di musim ini. Mudah-mudahan dengan pemberian asupan nutrisi kakao kita bisa kembali sehat dan bisa berproduksi maksimal lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus perawatan pada daun, terutama nanti setelah pemangkasan muncul terubus-terubus baru. Itu kita usahakan semaksimal mungkin menjaga daunnya agar tidak bolong-bolong atau rusak akibat hama. Olehnya itu pemberian insektisida secara rutin itu kami akan lakukan, dan kami sarankan buat sobat-sobat yang juga memiliki hal yang sama seperti kami. Jadi kita fokus pada terubus baru, karena biasanya daun kakao kita utuh dan bagus semuanya, otomatis perkembangannya akan maksimal dan sehat. Begitupun selanjutnya bila kakao kita sehat, otomatis tanaman kakao kita itu akan berproduksi secara maksimal. Kemudian selanjutnya biasanya juga itu yang menyerang tanaman kakao kita, biasanya terutama pada saat masa kritis seperti ini, itu adalah serangan daripada jamur, terutama pada saat musim penghujan. Jadi biasanya musim penghujan datang, ada beberapa serangan jamur yang bisa menyerang tanaman kakao kita. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk menjaga keduanya, menjaga dari hama dan penyakit tanaman kita, supaya pertumbuhan kakao kita bisa terus sehat dan subur, sehingga timbal baliknya akan kembali kepada kita, karena tanaman kakao yang sehat dan subur itu akan berbuah dengan baik. Mungkin itu gambaran dari atas penampakan. Jadi mudah-mudahan apa yang kami gambarkan di hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.